Sehingga fleksibilitas ruang gerak fiskal pemerintah, siapapun pemerintah yang memimpinnya, untuk mendanai kegiatan lain yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi semakin terbatas. Hari baik dan berkah bagi kita semua. Alhamdulillah kita masih bisa ketemu setelah menjalankan Hari Raya Idul Fitri. Buat teman-teman yang kemarin berlibur atau mudik ke kampung halaman, apakah masih ada di kampung halaman ataupun sudah kembali ke tempat tugas masing-masing? Ya, harapannya mudiknya bermanfaat, semakin dekat sama keluarga, melepas rindu di kampung halaman. Sekarang saya coba aktif lagi nih di kanal ini. Kali ini saya coba bahas ya salah satu kebijakan anggaran yang harus dipenuhi pemerintah dalam APBN setiap tahunnya. Sering kita sebut sebagai mandatory spending. Terminologi ini merujuk pada kewajiban pemerintah untuk mengalokasikan anggaran dalam besaran tertentu untuk membiayai tujuan tertentu dalam pembangunan setiap tahunnya di APBN. Nah, kewajiban tersebut bisa muncul karena amanat Undang-Undang Dasar atau undang-undang. Dan hingga saat ini saya bisa petakan ya, yang bisa saya catat itu ada 4 jenis belanja yang masuk kategori mandatory spending. Yang pertama, yaitu anggaran pendidikan. Ini berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Di mana pemerintah diwajibkan mengalokasikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN untuk pembangunan pendidikan nasional. Nah, amanat ini juga berlaku bagi APBD. Dan kalau kita lihat datanya selama kurun waktu 2017 hingga 2022 ini, secara nominal pemerintah terus meningkatkan alokasi anggaran pendidikan. Ya, rata-rata sebesar 475,8 triliun per tahun untuk pembangunan pendidikan di Indonesia. Nah, jika kita perhatikan, alokasi anggaran pendidikan ini itu melalui transfer ke daerah, porsinya jauh lebih besar dibandingkan yang melalui mekanisme belanja pemerintah pusat. Yang kedua, yaitu anggaran kesehatan. Anggaran kesehatan ini menjadi mandatori karena adanya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Di sini pemerintah pusat diwajibkan mengalokasikan anggaran minimal 5% dari APBN di luar gaji ya untuk pembangunan kesehatan di Indonesia. Perlakuan berbeda oleh undang-undang ini diterapkan untuk APBD. Kalau untuk APBD baik di provinsi atau kabupaten kota itu minimal 10% dari APBD-nya di luar gaji untuk pembangunan kesehatan di daerah tersebut. Nah, kalau kita lihat juga datanya dari 2017 hingga 2022 ini, itu juga trennya mengalami peningkatan sih dengan rata-rata 178,18 triliun per tahun. Di mana peningkatan paling signifikan itu terjadi di 2 tahun terakhir, yaitu 2020 dan 2021. Ya, sama kita pahami, pada 2 tahun tersebut, pemerintah concern dalam penanggulangan dampak dari COVID-19. Namun jumlah ini relatif turun di tahun 2022 ini karena diprediksi pandemi akan menjadi endemi. Namun kalau kita perhatikan jumlahnya, ini masih jauh lebih tinggi dibandingkan tahun sebelum pandemi. Karena pemerintah masih mengantisipasi jika masih terjadi terdapat kebutuhan untuk menanggulangi dampak COVID-19. Karena juga kita tahu COVID-19 ini, virus ini terus bermutasi dari Alpha, Delta, Omicron, sekarang juga istilahnya saya terbaru XE ya. Nah, sehingga anggaran kesehatan itu masih tetap tinggi sebenarnya. Yang ketiga itu adalah anggaran dana alokasi umum atau DAU. Ini mandatory spending juga karena apa? Ada amanat pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ini pasal 27 ayat 1 undang-undang tersebut mengamanatkan
pada pemerintah untuk mengalokasikan sekurang-kurangnya 26% dari pendapatan dalam negeri neto APBN untuk DAU tadi. Nah, kalau kita perhatikan juga datanya di kurun waktu 2017 hingga 2022, itu pemerintah telah mengalokasikan rata-rata anggaran DAU itu sebesar 393,07 triliun lah ya untuk DAU ke daerah. Nah, teman-teman perlu pahami bahwa alokasi DAU ini ditujukan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar daerah guna mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai amanat undang-undang tersebut. Dan mandatori keempat itu adalah dana desa. Nah, ini mungkin teman-teman sangat familiar ya, karena ini sebagai pemenuhan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Ya, tentu tentang dana desa. Nah, dana desa ini mulai berlaku atau mulai dialokasikan anggarannya pada tahun 2015. Di mana pada awal pengalokasiannya itu setiap desa menerima rata-rata 280 juta. Kemudian terus meningkat dari tahun ke tahun, dan pada tahun 2021 hampir 1 miliar per desa, atau tepatnya 961 juta. Nah, itu dari sisi jumlah atau besaran anggarannya. Dari jumlah desa penerimanya juga terjadi peningkatan. Pada awal tahun 2015 itu hanya sebesar 74.093 desa yang menerima. Namun pada tahun 2021 ini meningkat menjadi 74.960 desa yang menerima alokasi dana desa ini. Nah, ini yang perlu mungkin jadi perhatian kita bersama ya, karena sifatnya mandatori ya. Pemerintah wajib mengalokasikannya, sehingga pemenuhan belanja negara yang sifatnya wajib ini mengakibatkan ruang fiskal pemerintah menjadi terbatas. Kenapa? Karena semakin besar alokasi belanja negara, maka otomatis alokasi mandatory spendingnya juga meningkat. Sehingga fleksibilitas ruang gerak fiskal pemerintah, siapapun pemerintah yang memimpinnya, untuk mendanai kegiatan lain yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi semakin terbatas. Nah, untuk itu mungkin yang perlu diperhatikan ya, karena ini sifatnya sudah mandatori, pemanfaatan alokasi mandatory spending ini perlu didorong bersama-sama. Kita semua perlu mendorong agar memberikan dampak atau outcome, manfaat yang optimal. Karena itu saya bisa memahami salah satu fokus dalam reformasi struktural pemerintah adalah peningkatan human capital. Melalui apa? Melalui 3 hal. Pertama, pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing. Jadi nggak sia-sia gitu anggaran yang segitu besar kita keluarkan. Agar nanti SDM Indonesia itu punya kualitas dan punya daya saing di kancah regional dan global. Yang kedua, sistem kesehatan yang terintegrasi dan handal. Jadi sistem kesehatan kita seperti salah satu melalui jaminan kesehatan nasional ini harus terintegrasi antar seluruh ekosistemnya, dan dia handal. Handal artinya cepat untuk pemenuhan kebutuhan kesehatan setiap masyarakat. Yang ketiga yaitu bagaimana perlindungan sosial sepanjang hayat dan adaptif itu terwujud di Indonesia. Nah, nanti bagaimana, kenapa perlindungan sosial itu disebut sepanjang hayat, nanti kita bahas pada episode berikutnya. Karena sesungguhnya sistem perlindungan sosial di Indonesia itu sangat generous. Dari sejak janin sampai kita mati, itu kita negara tuh hadir melalui anggaran perlindungan sosial. Oke, saya pikir sekian sharing singkat hari ini. Karena mungkin kita masih ada ingin bersilaturahmi dengan keluarga-keluarga yang ada di kota tempat kita berdomisili setelah mudik lebaran. Nah, jika teman-teman nih ada masukan atau usulan tema yang ingin dibahas, kami terbuka nih. Silahkan tuliskan pada kolom komen. Nanti saya akan coba membahasnya pada episode-episode berikutnya. Dan untuk episode berikutnya insya Allah saya akan coba angkat atau membahas tema fiscal rules. Nah, ini juga salah satu terminologi yang sering kita dengar dalam kebijakan fiskal atau APBN. Jangan lupa
subscribe kanal ini agar tidak ketinggalan saat video berikutnya telah dirilis. Dukung terus kanal ini agar kami dapat tetap berkarya, karena sejatinya cita-cita sebuah karya adalah kebermanfaatan. Salam Indonesia berkualitas, berkelas, dan berjaya.